Baiklah, selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini saya sendiri Branata Mariska. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAP studi kasus sekolah Yayasan Pemudi Luhur Tumbang Titi. Di sini ada latar belakang. Pada era teknologi saat ini, khususnya sistem yang terkomputerisasi memegang peran yang penting dalam proses bisnis sehari-hari bagi suatu lembaga atau perusahaan. Hal ini dikarenakan makin beragam dan kompleksnya proses usaha yang harus dilakukan sehingga mereka diharuskan untuk mendapatkan mengelola data dengan cepat sekaligus dapat menghemat waktu saat proses bertransaksi berlangsung. Dengan melihat setiap bidang usaha yang dijalankan, setiap organisasi mempunyai potensi dalam hal pengembangan usaha jika melalui beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi yang lebih unggul dari manual. Yang kedua itu rumusan masalah. A. Bagaimana merancang arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAP EDM yang struktur dalam administrasi sekolah Yayasan Pemudi Luhur. Yang B. Bagaimana rancangan untuk membuat dalam mengelola sistem kegiatan belajar mengajar seperti membuat pendataan absensi dan nilai siswa, PPDP, pegawaian, dan pelaporan pembayaran yang akan dikembangkan. Landasan teori enterprise arsitektur. Di dalam sebuah perusahaan tentunya terdapat banyak rangkaian dan hubungan antara sebagai aspeknya, baik secara bisnis sampai teknologi, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tentunya ada struktur yang harus menetapkan bagaimana mereka dapat berelasi atau tidak berelasi. Enterprise arsitektur adalah instrumen untuk menghadapi kompleksitas tersebut dan menciptakan nilai darinya. Gong dan Jason 2019. TOGAP The Oven Group Architecture Framework adalah kerangka kerja untuk mengembangkan EA. Berawal dari Technical Architecture for Information Management (TAFIM) di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Framework ini diadopsi oleh Oven Group pada tengahan 1990-an. Gara Immanuel 2020. Metodologi penelitian. Penelitian dilakukan dalam rangka pengumpulan informasi atau data melalui cara. Yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga menggunakan kerja TOGAP. Di sini kita memasuki pembahasan. Yang pertama ada primary phase. Pada tahapan persiapan untuk perancangan enterprise arsitektur dengan TOGAP, perlu dilakukan aktivitas inisiasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen agar perencanaan dapat berjalan sesuai dengan proses bisnis dan prosedur dari pelayanan sekolah Yayasan Pemudi Luhur. Data yang dimasukkan akan lebih struktur dan dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, dengan adanya sistem pencarian, data yang diinginkan dapat langsung ditemukan tanpa menghambat aktivitas pegawai lain. Data yang disimpan secara digital juga akan meningkatkan keamanan data sehingga mencegah data tersebut rusak atau hilang. Penerapan sistem ini diharapkan akan menghemat biaya karena tidak lagi memerlukan kertas dalam jumlah besar, juga dengan memungkinkan data diinputkan secara online sehingga pegawai dapat menginputkan data secara fleksibel. Yang kedua, requirement management. Framework yang akan digunakan dalam proses perencanaan perancangan enterprise arsitektur pada penelitian ini adalah dengan menggunakan ADM TOGAP. Tahap-tahapan dimulai dari pengumpulan data yang mengacu pada kebutuhan enterprise yang kemungkinan diproses dalam bentuk pemodelan yang terdapat pada TOGAP ADM. Yang ketiga itulah phase A, arsitektur vision. Perancangan enterprise arsitektur yang baik adalah arsitektur yang relevan, dapat menjawab permasalahan aktual organisasi baik di tingkat strategis maupun operasional. Oleh sebab itu, perlu untuk dipahami
terlebih dahulu terkait visi, misi, dan tujuan yang dimiliki oleh sekolah Yayasan Pengudi Luhur. Adapun untuk mempermudah menganalisis setiap stakeholder dalam sekolah Yayasan Pengudi Luhur, diperlukan wawancara yang hasilnya disajikan dalam stakeholder matrix pada tabel berikut. Di sini kita bisa melihat ada stakeholder, skill characteristic, decision making power, power of instant. Ada kepala sekolah, peserta didik, pendidik, staf keuangan, dan staf tata usaha. Di sini ada pengambilan keputusan, komunikasi pemimpinan, dan lainnya. Rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan beradaptasi, kontrol diri, dan lainnya. Kesabaran, kolaborasi, mengelola kelas, dan lainnya. Analisis, akuntansi, matematika, dan lainnya. Komunikasi, teliti, metodis, dan lainnya. Di sini ada tinggi, sedang, rendah, sedang, sedang tinggi, sedang. Baik, selanjutnya di sini ada PESB, Business Arsitektur. Sementara support activities merupakan aktivitas pendukung dari aktivitas utama yang dijalankan sekolah sebagai berikut. Procurement, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, proses meliputi pembelian dan pengadaan keperluan dan barang-barang perlengkapan untuk sekolah yang membantu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu technological development, pembelajaran berbasis komputer, kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media komputer, menerapkan pengenalan dan pengelolaan dengan komputer. Yang ketiga itu human resource, penerimaan tenaga pendidik, proses meliputi pengujian dan penerimaan tenaga pendidik baru untuk mengajar di sekolah. Yang keempat itu infrastruktur, pengelolaan administrasi dan keuangan. Sudah ada PSG, Information System Arsitektur sistem informasi akan terbagi menjadi dua bagian, yakni aplikasi dan data. Lalu sistem informasi administrasi dan pembayaran akan digunakan oleh staf keuangan untuk melakukan pendataan pembayaran administrasi seperti data daftar ulang SPP, uang, pangkal, dan lain sebagainya. Selain itu, sistem informasi pengadaan sarana dan prasarana akan digunakan oleh staf tata usaha untuk mendata inventaris yang dimiliki oleh sekolah. Yang terakhir adalah sistem informasi pegawaian yang akan digunakan oleh seluruh pegawai dengan pengawasan kepala sekolah. Sistem ini memiliki fungsi utama untuk melakukan pendataan pegawai dan absensi pegawai. Di sini ada kelompok aplikasi dan modul aplikasi. Sistem informasi eksekutif, model laporan administrasi sekolah, model laporan keuangan pembayaran sekolah, model laporan kegiatan sekolah, model laporan pegawaian, sistem informasi operasional KMB, modul manajemen jadwal, modul manajemen kelas, modul manajemen siswa, modul manajemen penilaian, sistem informasi administrasi dan pembayaran, modul manajemen pembayaran, modul PPDB, modul manajemen kegiatan, sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana, modul manajemen inventaris, sistem informasi pegawaian, modul absensi dan pegawai, modul manajemen pegawai. Di sini kita menjelaskan mengenai arsitektur data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan enterprise arsitektur bagi sekolah Yayasan Pengudi Luhur. Adapun saat ini fokus perencanaan arsitektur data terbagi menjadi 6 entitas bisnis utama, yakni entitas penerimaan peserta didik baru, entitas proses KMB, entitas manajemen administrasi dan pembayaran, entitas kegiatan eksternal sekolah, dan kelima entitas manajemen sarana dan prasarana, dan 6 entitas manajemen kepegawaian. Dari arsitektur data yang sudah tergambarkan pada tabel tersebut, kita perlu merancang dengan lebih detail terkait data yang akan disimpan
pada entitas data tersebut. Entitas bisnis, entitas data, entitas penerimaan peserta didik baru, entitas PPDB, entitas proses KMB, kegiatan belajar mengajar, entitas siswa, entitas absensi siswa, kelas, detail kelas, mata pelajaran, nilai, telepon, entitas manajemen administrasi dan pembayaran, entitas daftar ulang, uang pangkal, angsuran, SPP, pembayaran buku, pembayaran administrasi, detail pembayaran buku, entitas detail pembayaran administrasi, entitas kegiatan eksternal sekolah, entitas jenis kegiatan, entitas inventaris, entitas manajemen kepegawaian, entitas staf, entitas admin, entitas absensi staf, entitas jabatan, entitas detail jabatan. SD. Teknologi arsitektur menunjukkan konfigurasi jaringan dalam sekolah yayasan pengudi luhur dalam menerapkan sistem informasi akademis. Ini segala fase dari bagian-bagian yang bersangkutan akan dihubungkan dengan suite-nya sendiri masing-masing. Suite ini akan dihubungkan dengan satu suite utama. Suite utama terhubung dengan firewall dan router. Penutup, yang pertama kesimpulan, hasil dari penggunaan metode TOGAP EDM sebagai bentuk framework dalam pemodelan arsitektur pada sekolah yayasan pengudi luhur menghasilkan beberapa untuk sistem yang dapat diterapkan yang terdiri dari sistem informasi administrasi dan pembayaran, sistem informasi pengadaan sarana dan prasarana, sistem informasi pegawaian, sistem informasi operasional, KMB, dan sistem informasi eksekutif. Yang kedua itu saran berdasarkan dalam hasil dari pembentukan arsitektur ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengembangan untuk sekolah yayasan pengudi luhur. Titik ini semakin berkembang dan mengoptimalkan semua kegiatan operasional sekolah. Sekian dari saya, Bernata Mariska. Jika ada salah kata dan kurang lancar dalam pengucapan, saya mohon maaf. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Makasih banyak.